Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan nikmat yang banyak dianugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal bagi kehidupan kita, terutama di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Para bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa sekarang kita sudah berada dalam bulan Rajab 1444 Hijriah. Pada bulan Rajab 1400-an tahun yang silam terjadi peristiwa penting yang spektakuler dalam catatan sejarah peradaban umat manusia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya akan tetap aktual dan abadi sepanjang zaman. Para bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, paling tidak sedikitnya ada 4 nilai fundamental yang sangat penting untuk kita maknai dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, peristiwa Isra, yang berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia perlu membangun komunikasi sosial. Pada peristiwa Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW bersifat horizontal. Perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang disimbolkan dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka masjid yang merupakan simbol pusat kegiatan keagamaan umat Islam harus pula ditransformasikan nilai-nilainya di tengah-tengah kehidupan sosial atau kemasyarakatan secara nyata. Umat Islam harus mampu membangun relasi sosial, hablum minan nas, yang rukun dan harmonis di tengah-tengah kehidupannya. Karena bukanlah Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwa agama salah satu inti ajarannya adalah bagaimana seseorang itu harus berinteraksi atau berhubungan baik dengan sesamanya. Ad-dinu mu'amalah. Dengan kata lain, kualitas keislaman tidak cukup hanya diukur ketika seseorang itu berada di dalam masjid. Akan tetapi bagaimana
nilai-nilai ibadah dan kekhusyukan yang telah dilakukannya di dalam masjid itu dapat pula diwujudkan di luar masjid, yakni ketika seseorang itu berada di lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakatnya, melalui jalinan interaksi, silaturahim, dan komunikasi yang baik dengan sesama. Inilah saudara-saudara yang disebut dengan kesolehan sosial. Sebab tidak jarang, sewaktu berada di dalam masjid, seseorang tanpa khusyuk beribadah. Akan tetapi, begitu keluar masjid, nilai-nilai kekhusyukan ibadahnya itu dia tanggalkan. Akibatnya, di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakatnya, dia masih seringkali melakukan perilaku-perilaku yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang telah dilakukannya. Seperti melakukan kejahatan, kecurangan, penipuan, kebohongan, membicarakan aib dan kejelekan orang lain, menebarkan fitnah, hingga memelihara perpecahan dan konflik berkepanjangan, serta penyalahgunaan wewenang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, model beragama seperti itu jelas merupakan wujud keberagamaan yang semu. Sebab salah satu wujud keberagaman yang hakiki ditandai dengan kemampuan seseorang menjalin komunikasi dan interaksi sosial yang baik dengan sesamanya, sesuai dengan akhlak-akhlak luhur yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu, saudara-saudara, peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa juga memberikan isyarat bahwa mestinya antara satu masjid dengan masjid yang lainnya harus ada sinergi atau kerjasama yang harmonis di dalam membangun kegiatan dakwah dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat secara luas. Jangan sampai masjid justru hanya dijadikan sebagai ajang untuk membentuk ideologi sektoral secara eksklusif dan sempit, yang justru merusak jalinan ukhuwah antar umat Islam. Misalnya, dengan mudah orang lalu mengkafirkan atau membid'ahkan kelompok lain yang berbeda. Apalagi kemudian masjid lalu dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan ideologi politik keislaman sempit. Para bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, peristiwa Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya harus melakukan upaya transendensi, yakni mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari jebakan-jebakan materi duniawi yang seringkali membuat manusia kalap dan lupa diri, sehingga manusia berani melakukan tindakan-tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran hukum yang banyak merugikan orang lain. Sebagai makhluk yang disebut homo religious, manusia harus mampu membangun relasi atau hubungan yang harmonis dengan Tuhannya. Dengan begitu, maka sifat-sifat Tuhan sebagai zat yang maha pengasih dan sumber kebajikan harus dapat diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Nilai-nilai kejujuran harus terus ditegakkan untuk melawan segala bentuk demoralisasi. Para bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita semuanya tentu sangat prihatin dan sedih ketika kejujuran tidak lagi dianggap penting. Fenomena seperti penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, mafia hukum dan peradilan dilakukan semakin terang-terangan adalah potret buram bagi birokrasi pemerintahan kita. Bahkan fenomena ini telah menjalar ke tengah-tengah kehidupan masyarakat yang syarat dengan praktek-praktek manipulatif. Nilai falsafah Jawa yang mengatakan sapa sing jujur bakal mujur. Orang yang jujur akan beruntung telah dicampakkan sedemikian rupa dan diganti dengan slogan sapa sing jujur malah ajur. Orang yang jujur akan hancur. Padahal kita semuanya tahu bahwa kejujuranlah yang akan membawa kita pada ketenangan dan kedamaian. Kita mungkin saja bisa membohongi puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan orang. Namun kita tidak akan bisa membohongi hati nurani kita sendiri, apalagi membohongi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi dalam peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi SAW berjumpa langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan puncak pengalaman spiritual sekaligus nikmat yang sangat indah yang tidak tertandingi oleh nikmat-nikmat apapun. Namun disinilah saudara-saudara nampak sifat keluhuran dan keluar biasaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana setelah beliau bertemu dengan Tuhannya, beliau justru masih mau kembali turun lagi ke dunia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan demi keselamatan umatnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang egois dan beliau hanya memikirkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri, niscaya beliau enggan untuk turun kembali lagi ke dunia. Itulah saudara-saudara cermin bahwa beliau adalah seorang manusia paripurna atau insan kamil, sekaligus sebagai seorang sufi sejati yang tidak hanya berpredikat soleh, berkepribadian baik secara personal, akan tetapi juga seorang yang muslih, menjadikan orang lain menjadi baik. Peristiwa ini mengandung pelajaran yang sangat penting, bahwa kita tidak boleh terjebak pada kesolehan ritual spiritual yang bersifat personal semata. Sebab kesolehan yang sejati adalah manakala seseorang bisa membangun relasi yang harmonis dan seimbang, baik antara dirinya dengan Tuhannya, hablum minallah, maupun antara dirinya dengan sesama, hablum minannas, bahkan antara dirinya dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Para bapak saudara-saudara sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah yang sangat penting, yaitu berupa ibadah sholat. Sedemikian pentingnya sholat, sehingga peristiwa itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat,
berarti dia menghancurkan, merobohkan agama. Demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW. Namun saudara-saudara, hal yang sesungguhnya paling penting adalah bagaimana kita menjiwai dan menerapkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam ritual sholat tersebut. Jangan sampai kita memahami sholat hanya sebatas rutinitas dan seremonial belaka, tanpa memahami makna apa-apa di dalamnya. Al-Quran mengkritik orang-orang yang melakukan sholat sebagai pendusta agama dan bahkan dianggap celaka, manakala mereka melalaikan atau tidak melaksanakan pesan-pesan moral yang terkandung di balik sholat yang dilakukannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Alladzina hum fi sholatihim fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, di dalam sholat juga terkandung pesan ketawaduan, pesan rendah hati. Sebab betapa di dalam sholat kita rela meletakkan kepala kita yang merupakan mahkota atau anggota tubuh yang paling mulia, merunduk ke tempat sujud sejajar dengan kaki kita. Maka kesombongan dan sikap kesewenang-wenangan jelas bukanlah sifat orang yang baik sholatnya. Sholat juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya menebarkan nilai-nilai kedamaian, keharmonisan dan persaudaraan. Karena bukankah setiap kali kita mengakhiri sholat, kita selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka indikator lain dari orang yang baik sholatnya adalah dia senantiasa menebarkan rasa kedamaian, persaudaraan dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakatnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan berbagai pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj dan betul-betul mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.